Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali lanjutin nih alur cerita Dewa Bencana ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya Ivan Kruger alias Saint Taurus sesumbar nih kalau Hugo adalah Saint jadi-jadian yang gak akan mungkin bisa melawannya. Ivan bilang Hugo bisa apa tanpa Royal Relicnya, apalagi yang menghancurkan Royal Relicnya si Hugo adalah Ivan sendiri. Tanpa ragu Ivan menerjang ke arah Hugo dengan skill Taurus Battle Ram-nya. Tapi begitu dia mendekat, tiba-tiba Hugo melancarkan serangan dahsyat yang menghancurkan skill Taurus milik Ivan tersebut hingga dia termental jauh membentur beberapa gedung tinggi sekaligus. Ivan kaget kenapa skillnya dipatahkan oleh seorang yang cuma setengah Saint ini, padahal selevel Saint Leo aja nggak mampu mematahkan skillnya. Ngelihat Ivan yang kaget, Hugo pun bilang, "Taurus, kau udah salah paham. Siapa bilang aku nggak punya Royal Relic?" Tiba-tiba dari langit jatuhlah Royal Relic Sagittarius yang selama ini udah hancur tepat di hadapannya. Dia pun langsung menggenggam senjata andalannya itu dan bilang dengan lantangnya, "Kenapa diam aja? Kemana perginya semangat kemenanganmu barusan? Tubuhmu jadi kaku karena takut ya, banteng bodoh." Seketika ngeliat itu wajah dan mulut Ivan terbuka dengan lebarnya. Baru aja memamerkan Royal Relicnya, tiba-tiba dari atas berjatuhan senjata lain dari pasukan Phantom Knight yang dilawan oleh Ligan sebelumnya, termasuk senjata mereka yang nyangkut di busur panah Hugo. Hugo kesal bukan main, summon dari Royal Relicnya malah muncul juga banyak sampah yang gak perlu. Sementara itu Ivan masih aja kaget dan berkeringat dingin ngeliat kemunculan Royal Relic Sagittarius tersebut. Dalam hatinya dia bilang, "Keparat, Royal Relicnya kembali seperti sedia kala. Jangan-jangan ini adalah ulah dari Ligan." Ngeliat Ivan gak berhenti ketakutan, Hugo pun bilang lagi kepadanya, "Jangan takut dulu Taurus. Saat ini aku gak berniat pakai senjataku. Aku marah karena kau macam-macam dengan bawahanku. Kita udah banyak sekali dendam yang menumpuk bukan? Pastinya sayang kalau kita melawan satu sama lainnya dengan menggunakan senjata seperti pertarungan klasik. Jadi gimana kita gunakan tangan kosong aja? Kita bereskan masalah ini," kata Hugo yang menyimpan kembali Royal Relicnya dan mengikat rambutnya sebagai tanda kalau dia udah sangat serius. Ivan yang tadinya panik kini mulai marah dan berteriak, "Bajingan kau Saint jadi-jadian. Cuma karena Royal Relicmu yang udah diperbaiki kau pikir kau bisa melakukan segalanya, hah? Mau sejauh apa kau meremehkanku? Akan kuhancurkan kau." Namun tiba-tiba Hugo udah melesat sifat kilat dengan melancarkan sebuah serangan super dahsyat yang hantamannya aja membuat shockwave besar melesat tinggi ke udara. Untungnya serangan Hugo masih bisa ditahan oleh Ivan. Mereka berdua kini saling adu otot dan mendorong tangan satu sama lainnya hingga tubuh mereka bergetar sama hebatnya. Selagi adu otot tersebut, Hugo pun bilang, "Ah iya juga ya, hei banteng. Kau hobi pamer kekuatan bukan? Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatanmu. Beraninya kau menyamai kekuatanku," kata Ivan yang udah sangat kesal. Hugo pun mengarahkan aura pekat di tubuhnya. Seketika dorongan tangannya menjadi berlipat ganda sehingga Ivan pun terdesak sangat parah dan mundur dengan dahsyat ke belakang. Hugo bilang lagi, "Kau meremehkan kekuatan seorang pemanah ya," kata Hugo dengan tatapan intimidasi yang membuat Ivan gak sanggup menahan dorongannya lagi. Kesal kalah karena adu kekuatan tersebut, Ivan pun menanduk kepala Hugo sehingga darah berkucuran dari hidung dan mulutnya. Bukannya tumbang, Hugo malah tersenyum lebar terkena serangan dadakan tersebut. Sambil mengepalkan tangan kirinya, Hugo pun bilang, "Hah, menarik juga," kata Hugo yang kemudian melancarkan sebuah serangan strike dahsyat yang membuat kepala Ivan terlempar ke belakang. Gak mau kalah, Ivan pun men-counter dengan hempasan tangan kanan yang membuat darah segar semakin banyak keluar dari mulutnya si Hugo. Hugo kembali meng-counter dengan tinju yang lebih kuat lagi sampai-sampai shockwave tinjunya menembus tubuh Ivan dan menghancurkan pepohonan yang ada di belakangnya. Untuk sesaat mata Ivan terlihat memutih dan giginya copot beterbangan saking keras hantaman dari Hugo tersebut. Ketika Ivan nyaris pingsan itulah tanpa ampun Hugo menginjak lutut kiri Ivan yang sangat kuat sehingga hingga tanah di sekitar mereka berhamburan dan kaki Ivan patah. Dia menjerit histeris, tapi Hugo masih aja belum puas di sini. Dengan lantang dia bilang, "Oke, kemenangan udah diamankan. Sekarang kita lihat sebagus apa kulit banteng sebagai samsak." Kesal diremehkan terus-menerus, Ivan pun langsung berteriak, "Bajingan!" Tapi belum habis dia berteriak, tiba-tiba Hugo langsung melancarkan tendangan lutut yang benar-benar kuat ke wajahnya. Diikuti hantaman bertubi-tubi lagi dan lagi hingga shockwave dan debu berterbangan tinggi ke udara yang membuat Divine Kader
dari Sagittarius yang cukup jauh dari sana, cukup terkaget-kaget juga. Nyatanya Ivan beneran jadi samsak tinju dan babak belur parah oleh rentetan serangan dari Hugo ini. Ivan yang nggak berhenti dihantam oleh serangan ini bilang dalam hatinya, sial kalau begini terus bisa-bisa aku dihajar sampai mati. Tiba-tiba Ivan mengaktifkan full body armornya yang membuat dia mampu menahan serangan dahsyat dari Hugo ini. Ngelihat Hugo yang tersentak kaget, Ivan pun bilang, brengsek, baiklah, harus kuakui aku agak lengah. Sekarang kita bersenjatai diri dan beralih ke ronde kedua, kata Ivan yang mencoba menendang Hugo sekuat tenaga. Tapi Hugo udah duluan mundur ke belakang secepat kilat untuk membuat jarak. Sambil ngeluarin Royal Relicnya, Hugo pun bilang, tindakanmu ini pecundang Taurus. Kalau begitu akan ku keluarkan juga senjataku. Sayang hingga detik ini Hugo Otters belum sadar betapa kasarnya Ligan dalam menangani Royal Relic miliknya sewaktu melawan Phantom Knight sebelumnya. Hingga sewaktu dia ngeluarin Royal Relic dari celah dimensi, tiba-tiba matanya terbuka dengan lebarnya ngelihat busur panah Sagittarius hancur berantakan gak karuan. Hah, kata Hugo yang terkaget-kaget. Oke, sekarang kita pindah ke Steven, Saint dari Leo. Dia yang tadinya pingsan terkena hantaman pendaratan dari Ligan ngerasa mimpi jatuh ke dalam air. Dia benar-benar lupa apa yang terjadi sejak mengaktifkan skill Holy God Descension. Dalam hatinya dia bilang, apa jangan-jangan Holy God udah mengambil alih tubuhku karena dia udah turun ke bumi. Terus gimana dengan Crimson Eye? Namun tiba-tiba dia mendengarkan suara raungan si monster yang membuat dia yakin kalau Holy God dalam tubuhnya masih bertarung. Makanya dia nggak bisa terbangun dari tadi. Sekuat tenaga Steven mencoba terbangun dari alam bawah sadar agar bisa membantu Holy God-nya. Tapi begitu dia bangun, tentu aja bukan Holy God yang muncul, melainkan Ligan yang baru aja memutuskan satu lengan dari Crimson Eye dengan pedang legendarisnya yang membuat Steven cukup jengkel bukan main. Dia toh yang ngelawan Crimson Eye, terus aku ngapain? Kata Steven yang benar-benar kesal. Yoha ngejawab, hadeh, kau dari tadi terbaring pulas, cok. Oke, kita ngelihat pertarungan dari Ligan sekarang. Kini Ligan melompat tinggi ke udara dan menusukkan pedangnya ke tubuh si monster yang membuat dia menjerit histeris kesakitan. Sambil mengerahkan aura Ophiuchus di pedangnya, Ligan bilang dengan lantang, hei monster KW, sepertinya kepalamu terasa cukup asli. Masih ingat dengan Devil Tower? Tiba-tiba si monster mencoba menangkap Ligan dengan tangan kirinya. Tapi tentu aja dia menghindari tangkapan itu dengan cukup gampang, bahkan menggunakan tangan kiri si monster sebagai seluncuran untuk menghindar juga. Ligan pun bilang lagi, mau berapa kali pun aku membuatmu mati, pemimpinmu itu terus aja menghidupkanmu. Tapi berkat itu sekarang aku jadi tahu cara mengalahkanmu. Kita nggak kemari untuk temu kangen karena lama nggak jumpa, bukan? Biar ku tebas kau dalam sekejap agar kau bisa pergi tanpa penyesalan. Si monster sebenarnya nggak paham apa yang Ligan ucapkan, tapi dia kesal ngelihat ada manusia yang dengan lincahnya menaiki lengannya. Makanya tanpa ragu dia mencoba menggigit Ligan yang ada di lengannya itu. Tapi justru lengannya yang tergigit keras gara-gara Ligan duluan menghindar dengan melompat ke atas. Ngelihat itu Steven pun bilang, sial, harusnya dia nggak maju dengan gegabah. Serangan napasnya akan datang sekarang. Dan benar aja, Crimson Eye udah bersiap menembakkan semburan napas apinya ke Ligan yang masih melayang di udara. Tentu aja Ligan nggak gentar sedikit pun sih di sini. Dia malah ngeluarin Hammer of Achievement-nya dan mengubahnya ke bentuk asli raksasa. Tanpa ampun, Ligan menghantamkan palu penuh auranya itu secara full power tepat ke mulut Crimson Eye yang sedang terbuka itu. Ligan pun bilang, mau sok nyemburin napas naga ya? Makhluk sialan, telan lagi itu semua bangsat. Spontan api panas membara meledak dahsyat di dalam mulut monster hingga kepalanya terbakar hebat. Diikuti ledakan super dahsyat seperti bom nuklir yang membumbung tinggi ke udara menembus langit dan juga atmosfer. Sesaat kemudian Ligan mengecilkan lagi palunya dan dia bilang, tingkatan kematangan yang mantap, sangat well done, kata Ligan yang ngelihat tubuh Crimson Eye melepuh terpanggang gosong hitam di mana-mana. Sambil menyiapkan kuda-kuda, Ligan pun bilang lagi, kuakui kepalamu itu asli dan napasnya juga kuat seperti dulu. Tapi bisa apa kau? Kata Ligan yang kemudian melesat cepat kilat dan memberikan final slash yang memotong leher si monster terlepas dari tubuhnya lagi. Yang kau lawan itu aku bajingan, kata Ligan yang berhasil mengalahkan Crimson Eye tanpa berkeringat sedikit pun. Dan itu membuat mata Yoha dan semua Divine Cadre Leo termasuk Steven Marker terbuka dengan lebarnya. Apalagi saat Ligan mendarat tepat di atas kepala si monster yang jatuh ke tanah di hadapan Steven sendiri. Steven pun bergetar hebat dan gak kuasa bilang dalam hatinya, iya juga, yang kami butuhkan untuk membunuh Crimson Eye hanyalah
hanyalah Ligan, kata Steven yang terkesima parah dengan aksi spektakuler Ligan barusan. Ligan yang masih membelakangi mereka melirik ke belakang sambil tersenyum dengan gaya dan dia bilang, "Sekian sesi kuliah cara membunuh Crimson Eye murid-muridku tersayang." Gak berselang lama mereka pun mencoba mengecek isi dalam tubuh si monster. Siapa sangka di dalam ada monster lain berupa Black Dragon yang masih tertidur. Ligan pun ngejelasin kepada Steven dan Yoha kalau wujud raksasa dari Crimson Eye ini hanyalah inang bagi Black Dragon di dalamnya, ibarat wadah yang menyelimuti si naga sambil dia tumbuh menjadi parasit. Tentu aja Steven dan Yoha kaget mendapatkan info tersebut. "Kok bisa kau tahu semua ini?" tanya mereka. Ligan pun menceritakan saat dulu dia terperangkap di Devil Tower, admin Tower terus-menerus membangkitkan disaster yang udah dia bunuh, termasuk Crimson Eye dan juga Black Dragon. Parahnya Ligan harus melawan para bajingan yang terus hidup ini lagi dan lagi selama 20 tahun. Makanya dia tahu persis luar dan dalam Crimson Eye dan juga Black Dragon ini. Mendengarkan cerita tersebut, Steven dan Yoha terdiam mematung 1000 bahasa. Mereka nggak menyangka Ligan menghadapi banyak monster ganas yang bahkan para seninya nggak mampu melawannya. Belum lagi Ligan bertarung tanpa henti selama 20 tahun. Itu adalah kekuatan di luar Nurul yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dari analisanya, Ligan tahu kalau kepala dari Crimson Eye dijahit dengan tubuh disaster lain. Kemudian Black Dragon didapat dari Devil Tower. Menimbang hubungan Libra dengan peradaban misterius, Ligan yakin pasti Libra dibalik munculnya monster-monster tersebut. Lalu Ligan pun bilang kalau si kodok brengsek itu sempat mengumpulkan kekuatan yang cukup, mereka pasti bisa bangkit sepenuhnya. Rasanya pasti sangat mengecewakan ya, Komandan Friendly Fire Knight, kata Ligan kepada si komandan yang badannya udah ditusuk lagi. Si kawan yang tubuhnya udah terbelah dua dan gak berdaya ngerasa udah gak ada harapan melawan Ligan ini. Makanya dia meminta agar segera dihabisi saja. Tapi Ligan malah kesal dan dia bilang, "Hadeh, kau itu burung beo atau apa sih? Dari tadi omonganmu itu melulu kampret." Di saat Yoha nanya kepada pamannya mau melakukan apa pada sisa tubuh monster dan Black Dragon ini, tiba-tiba Ligan tersentak kaget karena muncul inbox di hadapannya tentang 146 pesan belum dibaca dari Hugo yang komplain Royal Relicnya rusak lagi. Ligan gak percaya hasil craftnya bisa rusak, tapi barulah dia teringat kalau dia menggunakan busur panah Sagittarius dengan sembrono saat perlawanan di Hawaii sebelumnya. Karena malu dan merasa bersalah, Ligan masih aja mengabaikan notif pesan dari Hugo tersebut. Padahal Hugo saat ini lagi genting gak punya senjata menghadapi full armor dari Ivan. Hugo yang mencoba kabur pontang-panting dari Ivan bilang, "Woi bajingan kau Ligan, baca pesannya cepat." Ivan pun tertawa lebar ngelihat Hugo yang lari pontang-panting tersebut. Tanpa ragu dia melakukan charge keras kepada Hugo. Tapi kecepatan Ivan berkurang drastis karena body set armornya, sehingga Hugo bisa kabur dengan mudah. Hugo pun kemudian bilang, "Kau terlalu lambat banteng, jangan remehkan ketangkasan seorang archer." Namun tiba-tiba Hugo tersentak kaget lagi ketika kakinya mendarat di tanah yang ada bilah hitam. Ngelihat itu Hugo menduga pelakunya pasti Jane Lois Morris, dan benar aja Saint Cancer ada di sana. "Kerja bagus Cancer," kata Ivan sambil kembali menerjang ke arah Hugo yang sedang terdesak gitu. Tapi tiba-tiba matanya terbuka dengan lebar ngelihat pedang es mengarah tepat ke wajahnya. Saat pedang itu menghantamkannya, tubuhnya mulai membeku. Untungnya kepalanya nggak tembus dan dia bilang dalam hati, "Untung aku sedang hoki, tapi siapa yang tiba-tiba menyerangku?" Dan ya, dia adalah Saint dari Virgo, penguasa es yang berhasil membekukan Saint Taurus menjadi gunung es cukup dengan satu serangan saja. Saint Virgo lalu mendarat di hadapan Hugo dan dia bilang, "Buruk sekali keadaanmu Sagittarius." "Hah, Kevin Azar, kenapa kau ada di sini?" tanya Hugo penasaran. Kevin menjawab, "Nggak tahu terima kasih kau ya, udah diselamatin tapi malah dibalas dengan ucapan seperti itu. Kenapa sih kau babak belur tiap kali aku menemuimu? Ini rematchmu dengan Taurus loh, kasih perlawanan kek. Pantas aja Ligan gak bisa mempercayaimu," kata Kevin ngejek Hugo habis-habisan yang membuat Hugo kesal setengah mati. Lalu Kevin juga mengingatkan Hugo agar lebih memperhatikan pertahanan Holy Domain miliknya, karena baru-baru ini Holy Domain dari Sagittarius sedang dipenuhi oleh serangga. Orang-orang dari game ini, Aquarius, Capricorn dan juga Aries yang kehilangan Saint mereka menyerang tempat Hugo. Untungnya Kevin udah selamatin semua rekan-rekannya, tapi rumah Hugo ya wassalam jadinya. Di saat Hugo makin jengkel atas sindiran-sindiran Kevin itu, tiba-tiba mereka kaget karena gunung es yang dibuat Kevin mulai retak. Ya, Saint
Centaurus masih bisa selamat dari penjara gunung es tersebut. Begitu Ivan mendarat ke tanah, dia pun bilang, "Hadeh, barusan aku penasaran siapa, ternyata kau ya kuda poni. Kau kira bisa menjebakku dengan es krim beginian?" Mendengarkan itu Kevin pun tertawa dan menjawab, "Hahaha, daging sapi kan bisa kehilangan rasa kalau dibekukan terlalu cepat. Selain itu, kalau dilihat dari wajahmu yang masih utuh meski udah ditusuk pedang, kurasa kulit banteng itu memang tebal ya." Ketika mereka terlibat adu mulut yang cukup memanas, namun Jane Lois langsung memotong Ivan karena waktu mereka makin sempit sekarang. Jane Lois bilang, "Tujuan kita kemari bukan untuk beradu mulut, bukan? Mereka bahkan bukan Ligan, cuma Sagittarius dan Virgo yang kroco. Mending kita bereskan urusan kita segera." Spontan Kevin dan Hugo langsung naik pita mendengarkan ejekan tajam dari Saint Cancer tersebut. Terutama Kevin yang gak terima dipanggil sebagai kroco, secara dia adalah center kuat nomor 2. Hugo yang udah mengerahkan aura Sagittariusnya bilang, "Banteng dan kepiting ya. Kevin, apa kau suka daging yang matang?" Kevin yang juga udah mengerahkan aura Virgonya ngejawab, "Aku memang suka rasa yang berasap. Biar ku bantu kau memotong daging agar mudah dimasak." Saling ejek pun masih aja terjadi antara dua kelompok sen tersebut. Namun tiba-tiba mata mereka terbuka dengan lebar ketika terdengar suara yang bilang, "Kalian akrab sekali ya. Senang bertemu kalian. Kita udah lama nggak berjumpa, bukan?" Siapa sangka Saint Libra alias Giselle Lawrence turun di tengah-tengah mereka semua dengan cahaya terang benderang memancar dari tubuhnya. Oke, kita pindah sebentar ke Holy Domain Sagittarius yang udah hancur. Terlihat Sung Jae begitu marah dan kesal. Rumahnya lagi-lagi hancur saat ini. Dan yang bikin dia lebih kesal lagi karena Saint Aris yang terkurung di dalam boneka kelinci kebanyakan bacot dan nyalahin Sung Jae aja. Harusnya Sung Jae melepaskan ikatannya untuk mencegah kerusakan seperti ini. Sung Jae yang kesal setengah mati memutar-mutar boneka kelinci tersebut dan dia berteriak, "Kau pikir ini ulah siapa? Ha? Justru gegara kalian diincar orang-orang bangsa." Kawan Sung Jae yang bernama Han Jimin berusaha menenangkannya, tapi tiba-tiba dia tersentak kaget ngeliat ke langit dan dia bilang, "Hah? Apa itu naga?" Oke, kita kembali ke tempat Hugo berada. Baik pihak Hugo maupun Ivan sama-sama kaget dan mempertanyakan maksud kedatangan dari Giselle. Tapi Giselle nggak menjawab apapun, hanya dengan mengacungkan satu telunjuknya. Tiba-tiba semua sen di sana langsung merasakan tekanan keras yang membuat mereka tertunduk ke atas tanah. Merasakan tekanan tersebut dan melihat lingkaran Libra ada di hadapan mereka, Hugo dan Kevin mengakui kalau tekanan ini terlalu dahsyat. Padahal meskipun sama-sama sen, kenapa perbedaan kekuatan mereka dengan Giselle terlalu jauh seperti ini? Jane Lois dan Ivan juga ikutan kesal. Kenapa juga mereka ikut ditekan seperti ini? Makanya Giselle pun ngejawab, "Jane Lois, Borin, aku menempatkanmu sebagai penanggung jawab sekte setelah kehilangan statusmu sebagai sen. Tapi menembus Holy Domain Sagittarius aja kau nggak mampu. Kau sebut ini bukan kegagalan. Lalu kau Ivan Kruger, kau pikir aku nggak tahu? Kau itu bukannya menundukkan Sagittarius tapi malah dihajar dengan menyedihkan. Daripada aku tanya kenapa aku datang lebih awal, harusnya kau bilang terima kasih karena udah datang sebelum aku dihajar sampai mati. Bukan begitu? Mana bisa aku mempercayakan sesuatu dengan sikap menyedihkan kalian ini? Camkan baik-baik. Ini sebuah teguran. Renungkan kegagalan kalian," kata Giselle yang memberikan tekanan lebih keras lagi sehingga Ivan dan Lois tubuh mereka makin bergetar kesakitan. Giselle pun datang menghampiri Hugo dan Kevin dan dia bilang, "Sekarang harus kuapakan dua mainan ini? Apa kutukar aja kepala dan anggota badannya? Atau mungkin kuubah jadi disaster seperti yang Ligan lakukan?" Kata Giselle yang mengaktifkan simbol lingkaran Libra di tangannya yang membuat Hugo dan Kevin makin panik berkeringat. Kevin yang tahu persis perasaan sensasi terkutuk ini karena dulu kehilangan tangan akibat skill tersebut. Dia tahu kalau skill ini adalah skill besar Libra yang bernama Equivalent Exchange. Seketika mereka berdua dipaksa menaiki timbangan Libra raksasa. Diikuti kemunculan artefak Libra yang menjulang tinggi ke langit, menakuti seluruh penduduk Seoul yang ngelihatnya. Para Divine Killer Sagittarius yang ngelihat itu bilang, "Itu skill Libra. Jangan-jangan Saint Libra juga di sini. Apa yang sebenarnya terjadi?" Di tengah-tengah kepaningan tersebut, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara yang datang dari belakang. Siapa sangka Black Dragon datang bersama Ligan yang membuat mata mereka semua terbuka dengan lebarnya.
Sambil menaiki punggung naga terbang, Ligan pun berteriak, "Paket Anda telah sampai," kata Ligan yang menyuruh si naga terbang sekuat tenaga ke arah Giselle berada. Mendengarkan itu, Giselle pun terkejut dan mencoba melirik ke belakang. Baru aja dia memalingkan muka, tiba-tiba matanya terbuka dengan lebar terkena bogem mentah berkekuatan penuh dari Ligan yang melakukan charge secepat kilat setelah menjadikan naga terbang sebagai pijakannya. Saking dahsyat hantaman tinju dari Ligan tersebut, wajah Libra langsung hancur berkeping-keping yang membuat 4 Saint di sana benar-benar kaget, bergidik ngeri penuh berkeringat dingin. Dalam hati mereka bilang, "Apa? Libra?" Dalam satu serangan kepalanya hilang. Spontan find of a golden rune hilang dari 4 Saint yang sebelumnya menekan mereka begitu dahsyat. Hugo benar-benar gak menyangka kalau Libra brengsek itu bisa Ligan kalahkan dengan cukup mudah. Soalnya ini bukan kenyataan. Tapi Ligan yang kesal malah bilang, "Hei, kenapa kalian naik timbangan lagi sialan? Kapanpun aku gak memperhatikan, kalian selalu aja kena hajar di suatu tempat," kata Ligan yang membuat Kevin dan Hugo sangat marah. Terutama Hugo yang ratusan panggilannya diabaikan oleh Ligan, padahal senjatanya hancur parah di saat pertarungan genting itu. Bukannya minta maaf, Ligan malah menyuruh Hugo bersyukur karena nyawanya udah diselamatkan. Tentu aja ucapan Ligan makin membuat Hugo naik pitam dong. Di saat Hugo dan Ligan adu mulut, itulah tiba-tiba Ivan dan Jane Lois mencoba menyerang Ligan dengan serangan dadakan dari belakang. Dalam hatinya Ivan bilang, "Cuma satu kesempatan akan ku selesaikan dalam satu serangan," kata Ivan sambil mengaktifkan Taurus Sovereign Skill. Tapi sebelum skill ultimate-nya aktif, tiba-tiba Ligan udah menghajarnya duluan dengan satu uppercut dahsyat, sehingga Ivan dan semua avatar bantengnya terhempas tinggi ke udara. Ligan bilang, "Siapa bilang kau bisa menggunakan skill itu seenaknya?" Serangan dahsyat barusan membuat armor Taurus pecah dan mata Ivan memutih. Selagi hampir pingsan, Ivan bilang dalam hati, "Sial, gimana dengan Cancer? Apa yang terjadi padanya?" Barulah kemudian Ivan tersentak kaget berkeringat ngelihat kepala Jane Lois terbang di sampingnya. Siapa sangka uppercut barusan juga mengenai Jane Lois dan tubuhnya tercabik-cabik oleh gigitan dari Black Dragon. Ivan sendiri yang kini mulai kembali jatuh ke tanah terlihat panik ketika tahu Black Dragon udah siap memakannya di bawah. Untuk sesaat Ivan menatap ke arah Ligan berharap dia mau menyelamatkannya, tapi Ligan malah balas menatapnya dengan senyuman licik dan dia bilang, "Hahaha, idiot." Mendengarkan itu, Ivan yang udah gak berdaya pun berteriak, "Bajingan!" Dan akhirnya dia pun menjadi santapan lezat Black Dragon dalam satu gigitan saja. Kevin yang ngelihat naga itu gak kuasa menahan rasa takjubnya, sedangkan Hugo nanya, "Di mana Ligan dapat naga sebesar itu?" Ligan pun cerita kalau naga itu berada di dalam Crimson Eye yang muncul di Amerika Serikat. Intinya Ligan menggabungkan tubuh naga, Phantom Knight Commander dan Crimson Eye sebagai bahan. Lalu dengan creation workshopnya, Black Dragon bisa dihidupkan kembali dan dijinakan. Tapi Hugo masih khawatir kalau naga tersebut berbahaya. Ligan pun ngejawab, "Selama udah dikasih mainan kunyah alias tubuh dari Ivan Kroger, si naga nggak akan menggigit sembarangan loh. Untuk sementara waktu harusnya nggak ada masalah lagi." Kata-kata mainan kunyah itu membuat Hugo sangat trauma. Gimana dulu dia nyaris tewas dimakan sama monster kodok. Selain Hugo dan Ligan ribut-ribut apa naga itu boleh disimpan ke Holy Domain Sagittarius, tiba-tiba Kevin bilang ke mereka, "Hei, ada yang tahu kenapa benda ini belum hilang juga?" kata Kevin yang terus menatap timbangan Libra di hadapannya. Saat Hugo dan Ligan melirik ke arah Kevin, tiba-tiba mereka tersentak kaget karena rantai Libra kembali muncul dan perlahan meregenerasi kepala dari Giselle. Giselle yang kembali bangkit berdiri pun bilang, "Tentu aja karena aku masih hidup, bajingan," kata Giselle yang kini kembali mengaktifkan aura Libranya dan melayang di udara. Ngeliat itu, Ligan tersenyum lebar dan memanggil dua senjatanya sekaligus dengan penuh aura petir menyambar dan dia bilang, "Pantas aja terlalu mudah. Hah, wajah buruk rupamu itu kuhancurkan karena aku gak tahan melihatnya. Tapi sekarang kau menggantinya dengan yang lebih jelek lagi," kata Ligan yang melihat wajah Giselle lebih mirip monster daripada manusia. Sambil menyiapkan stand kedua senjata ultimate-nya, Ligan menatap Giselle dengan penuh intimidasi dan dia bilang dengan lantang, "Lanjutkan, terus perbaiki. Tinggal kubuat kepalamu pecah lagi dan lagi. Siap untuk ronde kedua?" Hah, mesin samsak. Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah jalan pertarungan tingkat tinggi antara Giselle Lauren melawan Ligan? Saksikan terus alur cerita Dewa Bencana hanya di channel Fokus Anime dan stay update.